مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، والإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. Hubungan antara Iran dan Arab Saudi mengalir bak roller coaster. Keduanya adalah rival di kawasan Timur Tengah pada masa lalu yang diawali oleh pertikaian agama hingga merembet menuju konflik politik dan militer. Namun sejak 2023, hubungan Teheran-Riyadh mulai membaik berkat mediasi yang dilakukan oleh negeri tirai bambu Cina. Lalu menjelang akhir 2024 ini, kedua negara bisa jadi berada di titik terdekat karena adanya musuh bersama, yakni Israel. Agresi yang dilakukan Israel Defense Force atau IDF di Gaza dan Lebanon membuat Arab Saudi mulai memulihkan luka-luka lama dengan Iran. Seperti apa naik turunnya hubungan kedua negara itu, dari mulai pecahnya revolusi Islam di Iran sampai agresi Israel ini? Dikutip dari media Jerman Deutsche Welle, hubungan Iran dan Arab Saudi dipenuhi ketegangan, terutama sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Faktor agama menjadi penyebab awal ketegangan ini. Adapun Iran merupakan penganut Islam Syiah, sementara Arab Saudi merupakan penganut Islam Sunni. Percikan-percikan awal permusuhan terjadi saat Perang Iran-Irak yang berlangsung pada dekade 1980-an. Arab Saudi sejak awal menyatakan dukungan terhadap rezim Saddam Hussein di Baghdad. Mereka bahkan memberikan sumbangan sebesar 25 miliar US dollar kala itu atau hampir 400 triliun rupiah untuk Irak. Konflik berlanjut ke Kisruh Haji tahun 1987. Kala itu bentrokan antara polisi Saudi dan jemaah haji asal Iran mengakibatkan 402 jemaah Iran tewas dan 649 lainnya luka-luka. Bentrokan itu memicu penyerbuan kedutaan besar Riyadh di Teheran yang akhirnya membuat Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Lalu ketegangan antara keduanya berlanjut pada perang saudara di Yaman. Arab Saudi menuding Teheran mengompori perang saudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Sebaliknya, Teheran menuding Saudi mengkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di Yaman Utara. Masih belum cukup, Saudi dan Iran kembali bersih tegang akibat perang proksi di Suriah yang meletus pada tahun 2011. Teheran menyatakan dukungannya terhadap rezim Bashar Assad di Suriah. Sementara Riyadh aktif memasok senjata untuk oposisi Sunni di Suriah. Keduanya lalu kembali terlibat konflik akibat ibadah haji pada tahun 2015. Saat itu lebih dari 400 jemaah haji Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Lalu Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggung jawab akibat insiden ini. Sementara Saudi balik menuding tragedi itu disebabkan oleh jamaah haji Iran yang tak mau diatur. Konflik memuncak saat Pangeran Saudi, Khalid bin Abdullah mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji asal Iran. Tetapi meski terus berseteru, cahaya perdamaian antara keduanya mulai tampak pada tahun 2023. Menyusul mediasi Cina dari pihak pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Iran pada Maret 2023. Adapun kesepakatan ini disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah serta perundingan damai dengan kelompok Houthi di Yaman. Perdamaian ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Sebastian Son, seorang akademisi yang fokus pada negara-negara Teluk, menyebut setelah serangan Iran terhadap fasilitas minyaknya pada tahun 2019, masyarakat Riyadh menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Mereka harus menyelesaikan sendiri masalahnya dengan Iran. Sementara bagi Iran, seperti diungkap oleh pakar Iran Hamid Reza Azizi, perdamaian dengan Saudi memungkinkan mereka untuk meredam dampak sanksi Barat serta memperbaiki perekonomiannya.
Dua hal itu kerap memicu protes masyarakat terhadap pemerintah Iran. Negara itu juga khawatir dengan masalah keamanannya, terutama konflik yang makin meruncing dengan Israel. Setelah didamaikan Cina, hubungan kedua negara kini makin harmonis. Pada Minggu 10 November 2024 malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian saling berbincang dengan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman alias MBS. Ia melontarkan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri pertemuan Gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang akan diadakan pada Senin 11 November 2024. Teheran akan mengirim wakil presidennya Mohammad Reza Aref untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ia berharap pertemuan itu akan membuahkan hasil untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan Lebanon. Dan benar saja, MBS pun melontarkan kecaman terhadap agresi Israel yang disebutnya telah merenggut nyawa lebih dari 150.000 orang dalam jalannya konferensi. Selain itu, MBS juga mendesak Tel Aviv untuk menghormati kedaulatan negara Iran. تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال. Adapun Arab Saudi menjadi tuan rumah dari KTT tersebut yang merupakan tindak lanjut dari KTT Arab Islam pada 2023 lalu. مواطنيه وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياتها للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. Dari lawan jadi kawan, nampaknya menjadi pepatah yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Dari musuh dalam berbagai perang regional, kini mereka menjadi kawan dalam menghadapi ancaman di Timur Tengah. Ancaman itu tak lain tak bukan berasal dari agresi Israel yang tak kunjung berakhir di Gaza dan Lebanon. Apakah hubungan keduanya akan makin membaik atau malah kembali memburuk? Saksikan perkembangan konflik Timur Tengah lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.